Oke guys, ketemu lagi dengan network tutorial ya. Kali ini saya mau share cara setting Omnitic AC. Bukan AC ya, Omnitic biasa. Jadi ada beberapa setting yang mungkin rekan-rekan belum ketahui untuk mengoptimalkan Omnitic ini ya. Jadi untuk settingan ini bisa meningkatkan CCQ, latensi ya. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah pusing mungkin ya, jaringan untuk ke klien tidak stabil, mungkin trik dan tips ini bisa kalian lakukan untuk Omnitic kalian ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk setting Omnitic ini ya. Jadi Omnitic ini kan untuk PTMP ya, bukan point to point. Jadi untuk settingannya sebenarnya berbeda agar lebih optimal gitu ya, dengan setting point to point biasa gitu. Mungkin untuk settingan mengoptimalkan settingan PTP LHG ataupun perangkat mikrotik yang lain akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Jadi bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya, agar wawasan kita, pengetahuan kita lebih dari yang sekarang ini gitu ya, bertambah. Oke, untuk awalnya itu kita masuk menu wireless ya, seperti biasa. Jadi ini sudah saya setting dan sudah berjalan. Di sini saya akan menerangkan sedikit fitur-fitur yang mungkin belum kita ketahui ya, dan ini jarang digunakan oleh kita mungkin kalau di lapangan. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Di sini untuk setting access point, pemilihan frekuensi ya. Frekuensi itu sebaiknya kita gunakan fitur freq usage ya. Jadi fitur freq usage ini artinya untuk mencari frekuensi mana yang terbaik dan tidak banyak interferensi ya. Jadi untuk mengurangi interferensi dan tidak salah pemilihan frekuensi, sebaiknya kita gunakan freq usage ini. Jadi kita coba ya. Kita coba di sini biar kita tahu. Oke. Ini stop. Nah, di sini kita sudah bisa lihat. Di sini ada frekuensi 5260 0,0 ya, dan noise floor-nya 114 minus 114. Apabila dia 0.0 ini artinya dia tidak ada interferensi dengan frekuensi lain. Jadi untuk pemilihan frekuensi sebaiknya yang kita gunakan itu yang masih 0 ya. Apabila ada 830 dan ada angkanya di sini, usage-nya ini ada angka, itu berarti frekuensinya sudah ada yang pakai ya, ataupun bersenggolan dengan frekuensi. Jadi intinya kita jangan gunakan frekuensi yang sudah digunakan. Apabila masih 00 itu sangat baik untuk kita gunakan. Jangan gunakan frekuensi yang sudah digunakan dengan access point atau radio lain. Itu akan mengakibatkan jaringan kita tidak stabil. Nah, untuk di sini kan banyak nih, ada 0,
5260 0 dan noise floor-nya 114. Nah, di sini kita cari yang noise floor-nya paling tinggi, itu yang terbaik untuk frekuensi yang akan kita gunakan. Jadi tidak boleh asal milih frekuensi gitu ya, karena akibatnya ada pengurangan latensi dan kestabilan di link radio kita. Jadi hal yang paling utama kita perhatikan itu adalah pemilihan frekuensi. Oke, sampai di sini kenapa saya pilih frekuensi 5825 ya, ini maksudnya ya, dia memiliki noise floor tertinggi dan usage-nya ini 0.0, artinya tidak ada yang menggunakan ataupun tidak ada frekuensi yang sama dengan 5825 ini. Oke, untuk ini sampai di sini. Lalu ada band di sini ya. Sebaiknya untuk setting awal itu kita pilih band paling atas. Kenapa? Karena untuk pemilihan link pertama, agar kita tahu, yang penting kita konekkan dulu, baru kita bisa pilih band yang terbaik. Jadi band ini juga cukup berpengaruh ya. Lalu channel width, sebaiknya untuk channel width kita pilih yang terkecil dahulu dan menyesuaikan bandwidth yang akan kita kirim. Apabila bandwidth yang kita kirim hanya di bawah 100 ya, di bawah 100 MB, kita pilih saja channel width 20, mengurangi intervensi, seperti itu. Jadi untuk SSID nya kita setting ya seperti biasa ya. Untuk scan list, karena ini mode access point ya, itu tidak perlu yang namanya scan list. Jadi kita cukup setting frekuensinya aja, scan list nggak perlu ya. Untuk di client kita pilih auto apabila di client, tapi karena ini di AP nggak perlu ya. Lalu wireless protokol, nah ini cukup penting juga kita ketahui. Protokol untuk mikrotik itu kalau ingin CCQ tinggi dan stabil kita pilih NV2 Nestream. Nah, tapi ada catatannya. Untuk pemilihan frekuensi protokol Nestream ini itu kita gunakan apabila link kita bagus. Jadi karena link saya di sini kurang bagus ya, rekan-rekan bisa lihat sendiri, di sini hanya mendapatkan sinyal di atas 70 ya. Di sini 78, 80 naik turun gitu. Jadi saya tidak pilih Nestream. Kenapa? Karena Nestream ini jika sinyalnya jelek, link antar radionya jelek, itu akan putus nyambung gitu ya. Tapi kalau untuk CCQ dan pingnya itu akan lebih kecil. Jadi bagi rekan-rekan yang punya link bagus dan ingin CCQ tinggi, bandwidth yang bisa dikirim besar, sebaiknya menggunakan Nestream. Apabila jaringan atau link radionya kurang bagus, sebaiknya pilih NV2 Nestream ya. Jangan pilih ENI ataupun 80211, itu karena sayang ya kalau mikrotik antar link kita menggunakan mikrotik tapi Nestreamnya nggak kepake. Karena link radio mikrotik ini akan lebih bagus apabila menggunakan fitur yang sudah disediakan di mikrotik. Jadi sesama jenis sebaiknya gunakan protokol yang sesama jenis juga agar lebih stabil ya. Untuk security ini ya kita pilih yang kedua, frekuensi super channel ya. Jadi super channel ini artinya mengaktifkan semua frekuensi ataupun frekuensinya lebih banyak yang aktif ketimbang kita pilih regulation domain ataupun manual text power ini ya.
lalu country-nya kita pilih standar aja ya. Antena gain kita sesuaikan dengan antena yang kita miliki di radio Omnitic ini. Jadi Omnitic ini mempunyai antena gain 8 dB ya. Oke, sampai di sini mungkin rekan-rekan sudah mengerti. Lanjut ke data rate. Nah, untuk data rate ini kita menyesuaikan bandwidth yang akan kita kirim. Jadi misal ya, rekan-rekan mau melewatkan bandwidth sebesar 20 MB, kita pilih saja 24 MB ya. Ini kita support rate-nya, ini kita pilih A6, 9, 12, 18. Nah, itu nanti hasilnya akan meningkatkan CCQ yang kita dapat di klien. Contoh ya, ini langsung saya praktekkan biar rekan-rekan percaya ya. Jadi nggak cuman hoax gitu. Nih, kita langsung praktekkan. Jadi ini bisa kalian lihat di sini CCQ-nya 69 ya, 70. Nah, kalau kita rubah support rate-nya ini kita buat 24 ya. Basic rate-nya kita buat 9, kita apply. Kita lihat hasilnya. Pasti akan jauh berbeda CCQ-nya ya. Tunggu berapa saat CCQ-nya akan naik. Nah, teman-teman bisa lihat langsung 99% ya CCQ-nya. Nah, ini teknik untuk menaikkan CCQ ya. Mungkin rekan-rekan ada yang nggak mengerti. Kalau pingin CCQ itu lebih baik lagi, kita gunakan NV2 kita gunakan Nestream, protokol Nestream ya. Kalau ingin lebih stabil lagi CCQ-nya. Tapi karena sinyal tidak mendukung, jangan kita gunakan protokol Nestream, nanti linknya akan putus nyambung. Oke, sampai advance data rate ini terserah rekan-rekan mau gunakan atau tidak. Lalu di sini exchange ini kita checklist semua ya. Untuk WDS ini sebaiknya kita disable saja. Ini yang disable. Nestream. Nah, untuk sesama jenis radio mikrotik sebaiknya Nestream ini di checklist ya, atau di enable kan, untuk meningkatkan kestabilan antar ring radio agar lebih stabil. Tapi apabila berbeda merek, bukan produk mikrotik, Nestreamnya jangan kita enable kan, karena dia nggak akan bisa connect gitu. Lalu enable polling ini aktifkan ya. Disable CSMA ini harus disablekan untuk mengoptimalkan bandwidth yang bisa dikirim. Frame polish ini juga begitu ya. Kita pilih base fit dan frame limitnya 4000. Agar apa? Agar bandwidth bisa maksimal yang bisa dilewatkan. Begitu. Lalu untuk ini standar saja ya. Nah, untuk text power mode ini sebaiknya rekan-rekan jangan pilih ataupun setting powernya ini, lebih baik default. Kenapa? Dia akan mengikuti sinyal yang didapat. Jadi sinyalnya bagus, dia akan mengirimkan text power yang bagus juga. Jika sinyalnya buruk, dia akan mengirimkan, jadi intinya dia otomatis ya, seperti ini. Ini text power yang bisa digunakan dengan link yang seperti ini ya. Sinyal 75/77 naik turun ya. Jadi bandwidth dan rate-nya bisa segini yang didapat. Jadi untuk settingan klien juga begitu, text powernya itu ya kita defaultkan saja, dan yang lain-lainnya itu standar ya. Mungkin
dari rekan-rekan masih ada yang bingung ataupun ingin ditanyakan, silahkan komen di video saya ini. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.